Ya, disinilah tempatnya belajar kristologi. Karena untuk belajar kristologi itu nggak perlu terlalu formal, cukup tekun mendengarkan ini diulang-ulang kembali di yang ada di YouTube, baik di Zulkifli Mabas maupun di Andis Lebes Channel dan lain-lain. Anda bisa ulang-ulang di sana supaya ada pembelajaran di sana. Kira-kira begitu. Ada tamu, silakan dilanjut kembali. Demikian reaksi diskusi tadi. Iya, Lanjut. ini serius, ini roti kehidupan. Jangan sampai malam ini berubah nama dia menjadi roh kematian ku buat. Bagus ini, udah punya nyali dia, habis minum apa? Topi miring, vodka, cap tikus. Inilah orang yang paling takut sama Bang Zuma. Kok bisa naik ke sini? Iya, saya naik ke Bang Zuma. Bukan, ini roti kehidupanku nih, bukan roti kehidupan. Waduh. Ya. Lemas saya Lain, langsung, Bang. Lain itu Bang Zuma, lain. Tapi ini muridnya mungkin atau gurunya? Saya tidak pernah berguru dengan beliau. Oh, tapi ilmunya sama? Ya. Ilmu apa dulu nih? Ilmu karate, ilmu silat. Setingkat lebih tinggi dia banyak dari asal. Oh ya, bagus lah. Ya, mudah-mudahan nanti bisa disimak sama roh kematian, ya. Apa? Roti kematian. Saya menganggap beliau itu roti kematian. Gimana Roti? Mau diskusi apa Roti? Mau nanya apa? Mau diskusi apa? Tadi sebenarnya saya mau naik dari tadi. Mau nanya apa? Mau diskusi apa? Aduh, si Barani di mute dulu. Aduh, di mute aja langsung. Si Barani turun dulu aja. Nggak bisa dia, nggak bisa dia mute juga. Hostnya Jong yang berfungsi kalau gitu di mute. Nggak bisa mute. Nggak bisa di mute, nggak bisa itu. Langsung ditendang aja. Silakan Roti. Silakan Roti. Kalau nggak bisa di mute, di kick aja. Iya. Dari tadi saya menyimak diskusi. Ya, diskusi yang menarik lah. Saya mungkin hanya menyampaikan beberapa hal saja mengenai Rasul Paulus ya. Ya, Rasul Paulus itu memang dianggap, kalau saya tangkap ya dari Bang Zuma dan teman-teman yang lain, ya Rasul Paulus itu dianggap pengajar sesat. Dia mengabarkan Injil, menyeberangi lautan dan sebagainya, itu menjadikan orang-orang itu menjadi Kristen. Padahal sebenarnya Rasul Paulus itu bukan mendirikan agama, tetapi dia memberitakan Injil itu. Dan dasarnya apa Rasul Paulus itu memberitakan Injil? Karena memang disuruh ya menjadi pemberita Injil oleh Yesus langsung. Ya, kalau teman-teman baca itu di dalam ya Kisah Rasul 9 ayat 15. Ya, itu di sana Yesus sendiri yang menyampaikan bahwa Rasul Paulus dipilih untuk menjadi pemberita Injil itu kepada bangsa-bangsa lain. Jadi tidak benar kalau berita Injil itu hanya diberikan kepada orang Yahudi, ya bangsa Israel, tetapi juga kepada bangsa-bangsa lain. Kisah Rasul 9 ayat 15 itu mencatat hal tersebut. Jadi siapa yang diutus oleh Yesus kepada bangsa-bangsa lain itu Rasul Paulus. Ya, seperti itu. Dan ini juga diteguhkan di dalam Kisah Rasul 15 ayat 25. Inilah pertemuan atau sidang para rasul, murid-murid Yesus di Kisah Rasul 15 ayat 25, bahwa Petrus ya yang ditunjuk sebenarnya mendirikan jemaat, kemudian mengutus Rasul Paulus dan juga Barnabas. Rasul Paulus ketika memberitakan Injil itu tidak pernah tidak pernah sendiri. Dia keseringan itu bersama-sama dengan
teman-teman yang lain, termasuk Barnabas, kemudian juga Lukas sendiri, dan juga Timotius itu adalah anak didiknya sendiri. Jadi ketika memberitakan Injil itu banyak rekan-rekan yang lain. Ya, jadi sebenarnya itulah Rasul Paulus bagaimana dia terpanggil untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain. Seperti itu. Ya. Udah Oke. Bang? Sudah. Bang Nyuma ditanggapi dulu dong. Ya, jadi gini Bung. Ketika Anda berbicara mengenai Paulus, ada beberapa item yang kemudian Saudara Nathan tadi itu nggak bisa menyelesaikan. Harusnya saudara menyelesaikan itu. Tapi nggak apa-apa. Ya, saya memaklumi bahwa memang orang Kristen itu musuh terberatnya itu sebenarnya bukan umat Islam. Musuh terberatnya itu adalah Bibelnya sendiri. Kenapa? Karena karena hampir setiap mereka berargumentasi itu dijawab sendiri oleh Bibel. Contoh misalnya, Anda mengatakan tentang Paulus. Sedangkan kalau kita melihat dari aspek pengajaran Paulus ini, itu justru seperti yang saya uraikan tadi. Kejadian 49, nomor 27. Seorang penyesat yang kemudian merampas ajaran Yahudi dan membagi-bagikan kepada bangsa lain. Siapa dia? Paulus. Hanya dia. Dan justru saya menerangkan secara terinci di Kisah para Rasul 21 bagaimana kemunafikan dia merasa bertaubat kembali. Dia mempertontonkan pertobatan di tengah-tengah Bani Israel yang telah jelas-jelas menyesatkan orang Israel di tengah-tengah bangsa lain. Coba. Itu sudah diuraikan tadi. Saya sudah menguraikan itu. Lalu kemudian ketika Anda membawa, oh tidak, Paulus itu adalah seorang yang sudah ditentukan. Tidak, Bung. Kalau Anda melihat di dalam Mazmur 58, sejak lahir orang fasik telah menyimpang. Sejak dari dalam kandungan ibunya, pendusta-pendusta itu telah sesat. Sejak lahir, sejak dalam kandungan. Jadi Tuhan sudah menetapkan penyesat itu memang sudah dalam kandungan dia berasal sudah sesat. Dia sudah dirancang untuk menjadi seorang penyesat. Mari kita ukur kaidah ini. Mari kita ukur ini. Paulus mengatakan di dalam Galatia 1 nomor 15, dia dipilih dari sejak rahim ibunya. Sejak dalam rahim ibunya dia dipilih. Pertanyaannya, dia dipilih sebagai apa? Yesus. Harusnya dia mendampingi kemudian penginjilan Yesus. Karena Yesus adalah nabi, Yesus adalah utusan Tuhan. Dia juga mengaku sebagai utusan Tuhan yang dipilih dari sejak dalam rahim ibunya. Maka sejatinya kalau itu betul, maka tolong di mute dulu yang noise. Kalau itu betul, maka sejatinya kemudian dia harus mendampingi penginjilan Yesus. Tapi apa yang terjadi? Harusnya dia melakoni seperti apa yang dilakoni Harun. Ketika kemudian Nabi Musa datang sebagai juru selamat kepada Bani Israel, dia didampingi oleh seorang yang dipilih dari sejak rahim, yaitu Harun. Dia diangkat menjadi nabi bagi Nabi Musa alaihissalam. Tapi mana Paulus, mana? Ketika kemudian Yesus dari sejak lahir sampai usia 33, dia diobok-obok oleh Romawi, diobok-obok ahli Taurat, diobok-obok orang Farisi, diobok-obok mahkamah agama. Paulus kemana? Kemana sang rasul ini? Yang dipilih dari sejak lahir kemana? Padahal dikuatkan dalam Kisah para Rasul catatan asistennya nomor 13 nomor 1, Saulus, ini belum Paulus loh. Saulus itu sudah disebut nabi. Berarti pengakuannya di Galatia 1:15 sebagai orang yang dipilih itu dibenarkan kemudian oleh asistennya. Dia adalah nabi. Sejak namanya masih Saulus, dia sudah nabi. Tapi kenapa nggak pernah bertemu dengan Yesus? Berarti dia dipilih sebagai nabi palsu. Dia dipilih dari sejak rahimnya sebagai penyesat.
Kenapa saya katakan dia sebagai penyesat? Karena dia adalah ahli Taurat, dia adalah orang Farisi, dia adalah orang munafik, dia yang menyeberangi lautan, dia menjelajahi daratan, dia yang mentobatkan orang di luar Yahudi menjadi orang neraka. Kenapa menjadi orang neraka? Karena Paulus mengajarkan kemudian menghapuskan hukum Taurat, lalu kemudian melantik Yesus itu menjadi Tuhan. Maka dia 2 kali lebih jahat daripada ahli Taurat itu sendiri. Ini jelas, Bung. Ini jelas, tidak bisa Anda bantah. Nah, sekarang permasalahannya adalah, tolong dengarkan 1 menit terakhir. Kalau Kristen ini bukan Bani Israel, ingat, yang disebut Bani Israel itu adalah Bani Yakub. Di luar Bani Israel, di luar Bani Yakub, itu bukan Bani Israel. Itu bukan domba. Dan itu tidak dianggap bangsa. Coba kita lihat apa dan bagaimana kemudian Yesus itu ditangkap dan disalibkan. Kayafas menerangkan begini. Hal ini dikatakan bukan dari dirinya sendiri, tetapi sebagai imam besar pada tahun itu, Kayafas bernubuat bahwa Yesus akan mati untuk bangsa Israel, bukan untuk Anda. Saya ulang, Yesus mati untuk bangsa Israel. Jadi kalaupun Yesus itu mati karena menggenapi daripada nubuat, maka nubuat yang dibuat oleh Kayafas adalah Yesus mati untuk Bani Israel saja. Tidak ada jalan untuk saudara. Tapi Paulus dengan kelicikannya dia mencerat. Dengan tipu daya dia mencerat. Dia mengatakan Yesus mati untuk seluruh umat manusia. Itu bullshit. Dia mengatakan kematian Yesus untuk sebagai jalan keselamatan. Bullshit. Kematian Yesus adalah untuk supaya orang-orang Yahudi bisa diselamatkan dari cengkraman Romawi. Bukan dari dosa Adam, tapi dari cengkraman Romawi. Itu yang Anda harus pahami dengan baik. Silakan. Ya, saya tidak akan lari dari Kisah Rasul 9 ayat 15, karena itulah ayat pijakan ya, bagaimana keterpilihan dari Rasul Paulus sebagai rasul, sebagai orang yang diutus oleh Yesus sendiri untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa. Dan kemudian Kisah Rasul 15 ayat yang ke-25, bagaimana para rasul yang lain seperti Petrus, Yohanes, Yakobus, dan lain-lainnya mengakui Rasul Paulus itu sebagai seorang yang diutus. Dan dari situlah awal bagaimana Rasul Paulus menjelajahi Eropa untuk memberitakan kabar baik itu. Itu semua sama seperti amanat agung yang disampaikan oleh Yesus sendiri, bahwa menjadi saksi untuk di seluruh Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung-ujung bumi. Nah, jadi saya tidak akan lari dari apa yang ditulis, yang tercatat dari kisah para rasul itu sendiri. Bagaimana keterpilihan dari Rasul Paulus untuk menjadi pemberita ke bangsa-bangsa lain, seperti itu ya. Demikian. Oke, baik. Satu hal yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Kisah para Rasul 9 nomor 15 itu, ini yang mengaku menerima firman ini siapa? Yesus kah? Nabi lagi kah? Bukankah tidak ada lagi nabi setelah Yesus? Kok ada yang menerima firman? Ini siapa ini? Tolong terangkan ke saya. Ini siapa yang menerima firman lagi nih? Konsentrasinya ada dua. Iya, ini siapa ini Bang? Boleh Anda jawab langsung? Baca, itu kan Ananias. Ananias. Sejak kapan Ananias itu menjadi nabi? Itu. Ananias bukan nabi. Lalu kenapa dia menerima firman? Orang yang menerima wahyu itu, wahyu. Kalau di dalam kekristenan menerima petunjuk Tuhan itu tidak hanya orang dengan predikat nabi,
Tetapi orang-orang yang Bilangan 12 nomor 6, jika di dekat dengan tengah-tengahmu, jika di tengah-tengahmu ada seorang nabi, maka aku Tuhan akan berfirman kepadanya dan akan berkata kepadanya melalui mimpi. Ananias ini nabi ternyata. Tepuk tangan dulu. Itu yang pertama Bang ya. Nanti Anda mengatakan ini bukan nabi atau terserah Anda. Yang jelas kalau Anda mengatakan nabi, ada benarnya dia nabi. Daripada dia bukan nabi. Sama sekali dia bukan nabi. Itu poin pertama. Yang kedua, saya bacakan kemudian terjemahannya. Lihat ini. Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Kita lihat, apakah betul terjemahan ini sudah sesuai dengan yang seharusnya? Pergilah, sebab orang ini adalah alat pilihanku untuk memberitakan namaku. Original teksnya di sana mengatakan bastazo, menanggung. Jadi terjemahan yang sebenarnya adalah pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk menanggung namaku. Menanggung, bukan memberitakan, menanggung. Artinya apa? Dia yang harus bertanggung jawab terhadap namanya Yesus yang dijual kemana-mana. Bisa saya artikan seperti itu. Maka dia yang harus menanggung segala pengajaran yang diajarkan kepada bangsa-bangsa lain. Anda paham maksudnya? Dialah orang Farisi itu. Dialah orang antikristus itu. Dialah yang harus menanggung, karena dia yang mengajarkan namanya kepada bangsa-bangsa lain. Dia yang harus kemudian bertanggung jawab. Itu tafsiran saya terhadap data ini. Jadi kalau Anda mengatakan dia yang memberitakan namanya, yes, original teksnya tidak mengatakan itu. Tapi dia mengatakan bahwa bastazo, orang inilah yang menjadi pilihanku untuk menanggung. Artinya mempertanggungjawabkan, memikul dalam bahasa Yunani aslinya. Dialah yang harus memikul, mempertanggungjawabkan namanya Yesus. Jadi yang mana yang harus saya percaya? Original teksnya, bahasa aslinya, atau bahasa Indonesianya? Itu yang pertama, itu yang kedua. Kemudian Bung, kalau Anda menambatkan iman Anda kepada kisah para rasul, maka kita harus menelaah kisah para rasul ini tulisan siapa? Tulisan Lukas. Lukas dapat informasi dari mana? Ini sudah menumpuk-numpuk ini. Lukas memberitakan, Ananias menerima firman, Ananias memberitakan, Paulus adalah orang yang harus menanggung nama Yesus. Ini yang mana ini berita sudah menumpuk-menumpuk begini, tapi setelah kita tarik benang merahnya ke Yesus, ternyata putus. Tidak nyambung kepada Yesus, Bung. Kalau di Islam, suatu pemberitaan yang tidak nyambung dari sumber, itu palsu. Contoh gini, ada orang yang datang kepada roti kehidupan, berkata kepada roti kehidupan, Bang Suma berkata, tiada kemilau seindah sangsil. Nah, anda percaya orang itu? Kalau itu adalah perkataan saya. Kalau Anda orang yang berakal, maka Anda telusuri. Anda akan tanya, wahai si Fulan, kamu mendengarkan perkataan Bang Suma seperti itu dari mana? Dari Akisugi. Engkau akan datang ke Ahisugi. Ahisugi, engkau mendengarkan perkataan, engkau kaya mengatakan kepada si Fulan bahwa Bang Suma berkata tiada kemilau seindah sangsil. Iya, aku yang mengatakan itu kepada si Fulan. Dari mana saudara Sugi dengar? Dari Bang Handi. Datanglah Anda ke Bang Handi. Bang Handi, apakah Anda yang mengatakan kepada Ahisugi tiada kemilau seindah sangsil, sehingga Ahisugi mengajarkan si Fulan tiada kemilau seindah sangsil? Bang Handi mengatakan, iya, saya yang mengatakan itu. Ditanyalah Bang Handi, dari mana kau tahu bahwa Bang Suma mengatakan itu? Dari saksi-saksi. Siapa saksinya? Banyak. Bukan Bang Handi langsung yang bertemu dengan Bang Suma. Bukan, saya hanya mendengarkan dari saksi-saksi itu. Iya, siapa saksi-saksinya? Gembala-gembala dipandang. Siapa dia? Lupa saya, pokoknya banyak. Apakah kesaksian daripada si Fulan yang diterima dari Ahisugi yang diterima sama Bang Handi, yang Bang Handi hanya mengatakan dari kesaksian-kesaksian, tetapi kesaksiannya siapa nggak ngerti? Apakah Anda percaya bahwa Bang Suma yang mengatakan itu? Kalau Anda berakal, pasti Anda tidak akan percaya. Anda harus mendengarkan bahwa itu betul-betul dari sumber, dari
Bang Suma. Begitulah Lukas. Lukas berkata, Ananias kedatangan malaikat. Lalu Tuhan berfirman kepada Ananias, pergilah, sebab orang ini adalah pilihanku untuk menanggung namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel. Lah, Lukas dapat dari mana informasinya? Sementara Yesus mengatakan, di dalam kesaksian daripada orang yang datang kepada penulis Yohanes, apa yang dikatakan? Segala firman yang engkau berikan kepada aku, Yohanes 17:8, telah aku sampaikan. Telah berarti semuanya sudah disampaikan Yesus. Gak ada lagi firman yang datang setelah dia ke langit. Ini firman adalah firman yang datang setelah Yesus terangkat. Karena Yesus tidak pernah bertemu Ananias. Berarti ini Lukas yang menulis ini asal-asal. Di mana Yesus pernah bertemu Ananias? Sedangkan bertemu dengan Lukas aja kagak, apalagi kepada Ananias. Jadi semuanya serba abu-abu, nggak jelas. Lukas berkata, Yesus berkata kepada Ananias. Di mana? Lukas informasi dari mana ini? Sementara Yesus mengatakan, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Lah, Yesus adalah utusan, bukan Paulus. Bukan Paulus yang utusan, Yesus. Segala firman yang kau berikan kepadaku telah aku sampaikan, sudah aku sampaikan. Berarti tidak ada lagi penyampaian. Muncul Lukas berkata, Yesus datang kepada Ananias. Ananias kemudian mengajarkan, inilah Paulus orang pilihanku, katanya. Lah, katanya sudah semua disampaikan oleh Yesus. Kok ada lagi firman baru? Kok ada lagi firman baru? Dan firmannya itu datang ke Ananias. Ananias ini nabi rupanya. Siapa yang menceritakan itu? Lukas. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada pengajar-pengajar palsu, waspadalah kepada Mesias palsu. Yesus mengatakan itu kepada Bani Israel. Dan Anda menelannya mentah-mentah. Silakan. Oke, ya. Jadi begini, Bang Suma, kita harus fair dalam hal ini ya. Saya tidak tahu bagaimana Bang Suma memandang Alkitab ya. Ya, kalau seandainya Bang Suma menganggap bahwa kisah para rasul itu yang bukan kitab, tapi menurut kami orang Kristen dia adalah kitab suci ya. Nah, kalau kita berdiskusi ya dengan memilih-milih kitab dari Alkitab, maka itu menjadi hal yang tidak fair. Bagi orang Kristen, mulai dari kitab Kejadian hingga Wahyu itu adalah kitab suci. Jadi kita bersumber daripada itu. Nah, kalau seandainya Bang Suma nanti ketika bicara kitab Lukas, itu karangan Lukas, kemudian kisah para rasul itu adalah tulisan Lukas, itu tidak bisa dijadikan patokan, maka itu menjadi satu diskusi yang tidak seimbang dan tidak fair. Karena di lain sisi ketika berbicara tentang sunat, tentang hal-hal lain, maka Bang Suma dan teman-teman menggunakan kitab Lukas itu, bahwa Yesus disunat, sama seperti orang Muslim seperti itu. Jadi nanti di lain pihak kitab Lukas bukanlah kitab suci. Jadi kalau berdiskusi seperti itu maka akan sulit, itu tidak fair kalau kita berdiskusi dengan cara yang demikian ya, karena itu sudah memilah-milah, sehingga apapun yang kita sampaikan itu akan tidak berguna gitu, karena sudah ada satu patron atau patokan yang tidak seimbang untuk berdiskusi seperti itu.
Nah, mengenai tadi Pastaso menanggung namaku, itu juga memiliki arti memberitakan. Menanggung seperti itu karena memang Yesus Kristus sudah berkata bahwa Rasul Paulus ketika memberitakan Injil ada banyak tantangan. Kita bisa lihat kisahnya, kisah Rasul Paulus itu, bagaimana penderitaannya, bagaimana dia dipukuli, bahkan mengalami kapal karam, semua kesusahan, kesulitan, penderitaan yang begitu hebat. Bahkan dia katakan di teman-temannya, aku ini seperti domba sembelihan. Aku ini kadang-kadang sering mengalami keputusasaan ketika memberitakan Injil. Karena banyak musuh-musuh dari bangsa-bangsa Yahudi sendiri. Bahkan dari orang-orang Yunani pun. Orang-orang yang menyembah berhala itu juga menjadi ancaman bagi mereka. Kerusuhan di Korintus karena Rasul Paulus mengajarkan supaya orang-orang hanya menyembah kepada Tuhan, bukan kepada patung-patung, karena tidak ada Tuhan di dalam patung-patung tersebut. Sehingga ada orang-orang yang merasa, yang membuat patung-patung berhala itu merasa dirugikan, sehingga mereka membuat satu kerusuhan. Jadi dari perkataannya Paulus yang lain, dia juga mengatakan, Rasul Paulus itu dari orang Farisi, dia memiliki kedudukan yang tinggi, tetapi dia katakan semuanya itu aku umpamakan sampah karena pengenalanku terhadap Yesus Kristus. Jadi Rasul Paulus itu sebenarnya secara manusiawi tidak ada keuntungannya bagi dia untuk memberitakan Injil. Dia tidak mendapatkan banyak hal selain daripada hanya penderitaan-penderitaan yang ia alami. Kalau dipikir-pikir, untuk apa dia memberitakan Injil dengan segala penderitaan, segala kesulitan, segala tantangan yang berat yang dihadapi. Bahkan dia dipenjarakan begitu lama. Tetapi semuanya itu dia lakukan karena dia berpegang kepada satu satu pewahyuan ketika dia pergi ke Damaskus, ketika dia secara ilahi berjumpa dengan Yesus, dan melalui peristiwa itulah yang kemudian matanya menjadi rabun, menjadi buta, tetapi kemudian oleh anugerah Tuhan dia didoakan oleh Ananias tadi yang berbicara, yang mendapatkan wahyu Yesus Kristus, kemudian matanya menjadi sembuh, dan kemudian itulah awal bagaimana Rasul Paulus memberitakan Injil itu kepada orang banyak, karena dia mengalami banyak mujizat, dia mengalami pencerahan ketika dia mengenal Yesus Kristus. Oke Bang ya, udah cukup saya rasa ya. Ya, sedikit lagi saya ingin mengomentari silakan. Kisah Para Rasul 9 ya. Kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 7, itu di situ dikatakan orang-orang yang menyertai Paulus itu dia mendengar tapi tidak melihat, ya, mendengar tapi tidak melihat. Nah, kalau saya lihat di dalam Kisah Para Rasul 22 ayat 9, orang-orang yang menyertai Paulus melihat tapi tidak mendengar. Jadi yang benar yang mana? Ini saya lihat tidak konsisten ini ceritanya ini. Kalau memang benar bahwa dia itu dijumpai Yesus, seharusnya ceritanya ini tidak pelintat-pelintut gitu kan. Tapi di situ kok pelintat-pelintut. Kisah Para Rasul 9 ayat 7 dikatakan tidak mendengar tapi melihat. Sementara di Kisah Para Rasul 22 ayat 9 melihat tapi tidak mendengar. Nah, ini gimana ini? Kok kontradiksi seperti itu? Itu satu. Yang kedua, kalau memang Paulus ini diutus Yesus, seharusnya antara ajaran Paulus dengan ajaran Yesus itu sinkron. Tapi faktanya kan tidak.
Yesus itu tetap menegakkan hukum-hukum Taurat, sementara Paulus mengatakan dengan matinya Yesus di tiang salib, hukum Taurat dan segala ketetapannya dibatalkan. Efesus 2 ayat 15. Nah, Yesus mengajarkan hukum Taurat tetap harus ditegakkan. Walaupun sampai kiamat hukum Taurat tidak akan dilenyapkan walaupun satu titik. Ya, Matius 5 ayat 17 sampai ayat 19. Jadi ini udah simpang siur. Dari kesaksiannya aja sudah tidak meyakinkan. Begitu. Monggo Bang Juma ditambahin. Oke, baik, terima kasih akhi. Gini Bung, ketika Anda membawa narasi di kisah para rasul berapa tadi itu ya? Kisah para rasul berapa itu? 9. 9. Saya curiga yang berkata kepada Ananias ini bukan Tuhan. Kenapa? Karena saya melihat ya, di dalam original teksnya itu tidak sesuai dengan apa yang ada di terjemahan. Kemudian kalau kita melihat di dalam kisah para rasul 16, iblis yang memproklamirkan bahwa Paulus ini adalah rasul. Coba Anda lihat di situ. Iblis yang mengatakan orang ini adalah hamba abdi Allah yang maha tinggi, yang memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Iblis yang memproklamirkan kerasulan Paulus di kisah para rasul 16-17. Iblis yang memproklamirkan. Yesus kapan memproklamirkan kerasulan Paulus? Kapan? Kapan? Cerita-cerita yang ada di Lukas itu bukan cerita yang berasal daripada Yesus. Kemudian ketika Anda mengatakan Paulus itu rela mati begini dan begono, bukan cuma Paulus, Bung. Semua penulis kitab saudara yang adalah bukan nabi tapi mengatasnamakan Tuhan. Kenapa dia mati secara mengenaskan? Kita lihat di dalam Ulangan 18 nomor 20. Tetapi nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan dengan namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi nama ilah lain, nabi itu harus mati. Saya ulang. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan dengan menggunakan namaku, jadi dia mengatakan dari Tuhan, Tuhan berfirman katanya, Elohim berfirman, Yahweh berfirman katanya. Padahal itu cuma karangan-karangan dia, termasuk yang berfirman kepada Ananias, yang berfirman kepada Paulus, yang berfirman ke Lukas dan seterusnya. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan, yang tidak kuperintahkan untuk ia katakan, atau yang berkata demi nama ilah lain, nabi itu harus mati. Ini tergenapin. Lukas mati, penulis Yohanes mati, Markus mati, semuanya. Paulus mati, matinya sesuai dengan nubuatan. Itu jelas itu, Bung. Jadi jangan Anda bangga, oh dia mati martir kan. Oh tidak, dia mati karena dia nabi palsu. Di dalam kitab saudara kisah para rasul 13 nomor 1 dia nabi. Saulus itu nabi. Dia dipilih dari sejak rahim. Tapi karena dia nabi palsu, dia tidak pernah bersama dengan Yesus berdakwah menginjilan. Bahkan iblis yang memproklamirkan dia di kisah para rasul 16-17. Inilah manusia Paulus, hamba Tuhan yang maha tinggi. Dia memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Kata siapa? Kata iblis. Iblis yang mengatakan itu. Jadi yang percaya Saulus ini, Paulus ini adalah rasul, adalah pengikut itu. Itu. Makanya dikatakan oleh Al-Quran, inna syaitan lakum aduwwum fattakhizuhu aduwwa. Innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sungguh setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Ada setan yang memproklamirkan
tetapi bukan dijadikan musuh, malah dijadikan teman, malah dijadikan sahabat, malah dijadikan sebagai golongan. Karena sesungguhnya setan hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala bersama-sama. Jadi setan mengatakan, ayo imani Paulus sebagai rasul, ayo imani Yesus sebagai Tuhan. Itu setan tuh. Makanya Al-Quran mengatakan, wa kana al-kafiru ala rabbihi sahira. Sesungguhnya orang-orang kafir, dan adalah orang-orang kafir itu adalah penolong setan untuk berbuat durhaka terhadap Tuhannya. Ketika kemudian iblis mengatakan Yesus adalah Tuhan, ketika iblis mengatakan Paulus adalah rasul Tuhan, Yesus adalah Tuhan, maka siapa yang kemudian mengimani itu? Kristen. Siapa yang senang? Ya iblis. Siapa menjadi pengikutnya? Ya. Jadi seperti itu, Bang. Ya, silakan Anda coba telaah lagi, apakah betul membunuh Yesus itu adalah pekerjaan Tuhan, atau membunuh Yesus itu justru akan membuat Tuhan itu marah dan benci. Ada enam perkara yang dibenci oleh Tuhan. Bahkan 7 perkara yang membuat hati Tuhan itu kemudian bersedih. Apa itu? Mengorbankan orang yang tidak bersalah dan kemudian melakukan kebohongan-kebohongan. Saya kira begitu dari saya. Kalau memang tidak sinkron dengan materi kita, mungkin saudara boleh istirahat. Silakan. Atau ada yang mau menggantikan saya, sahabat yang lain, silakan. Silakan, kasih Gurunda. Sama-sama. Lanjut, Rodi. Terima kasih. Sekali lagi ya, Bang Suma, saya mendengar ketidakkonsistenan saudara dalam berdiskusi. Ketika saya menyampaikan bahwa Rasul Paulus itu menjadi rasul berdasarkan kehendak dari Yesus sendiri yang disampaikan kepada Ananias, yang bersumber dari Kisah Para Rasul 9 ayat yang ke-15. Kemudian saudara menyampaikan bahwa Rasul Paulus itu adalah kerasulannya yang memproklamirkannya adalah iblis, setan. Dari mana Bang Zuma mendapatkan itu? Dari kitab Kisah Para Rasul. Nah, makanya ini adalah suatu diskusi yang tidak seimbang, yang tidak fair. Karena ketika yang satu berbicara tentang kebenaran panggilan Rasul Paulus di Kisah Para Rasul 9:15, kemudian Anda menyangkalnya bukan dari kitab-kitab yang lain, tetapi dari kitab Kisah Para Rasul yang saudara anggap adalah karangan dari Lukas. Dan itu dijadikan bahan atau dasar bahwa Rasul Paulus kerasulannya diproklamirkan oleh iblis. Coba Anda berpikir sejenak. Saya dari awal tadi sudah menyampaikan bahwa kerasulan dari Rasul Paulus itu berdasarkan dari kehendak Yesus Kristus sendiri, dari Kisah Rasul 9 ayat 15, dan kemudian pengutusan para Rasul Yesus di Kisah Rasul 15 ayat yang ke-25. Tetapi kemudian saudara menyampaikan bahwa kerasulan dari Paulus itu berdasarkan roh tenung yang merasuki seseorang, ya. Kemudian yang memang itu adalah iblis. Itu adalah sesuatu yang sangat-sangat tidak fair. Saudara bisa lanjutkan cerita kemudian bahwa roh tenung itu kemudian diusir oleh Bang Roti, jangan berisik dong gitu kalau berdiskusi itu. Tolong dijauhin. Lanjut. Silakan. Berisik ya? Iya. Bang Roti izin ya, boleh nggak?
diusir oleh Rasul Paulus itu membuktikan bahwa Rasul Paulus bukan sahabat dari iblis tetapi musuh. Bagaimana mungkin Anda menyebutkan bahwa Rasul Paulus diproklamirkan kerasulannya dari seorang iblis? Demikian. Mohon maaf karena saya punya anak kecil. Saya dulu. Ya, selamat malam. Oh iya. Malam. Ya, lanjut. Jadi saya tanggapi ya. Ya. Kenapa kemudian Paulus itu mengusir iblis ini? Karena Paulus tidak mau diketahui bahwa ternyata yang mendukung kerasulannya adalah iblis. Mantap. Paulus tidak mau diketahui kalau dia ngaku rasul kemana-mana itu didukung oleh setan. Makanya Paulus mengusir setan itu. Ah, kau jangan kesini dong. Malu-maluin aja kau ini. Beleng-beleng. Kalau yang mengatakan di belakangnya adalah imam-imam kepala mahkamah agama, murid-murid Yesus yang mengatakan dia adalah utusan yang maha tinggi, apa mungkin Paulus mengusirnya? Tidak. Tapi karena iblis yang mengatakan, wah, seandainya bisa ditampar, kamu jangan bicara. Kau sembunyi aja kau. Ngapain kau angkat bicara juga? Nanti orang tahu bahwa pendukungku adalah kamu. Itu dia. Sama seperti ketika kita pemilihan calon presiden. Kalau pendukung-pendukung kita bersuara adalah semua orang yang melakukan tindakan kriminal semua, pasti yang didukung ini gak mau. Jangan, kau diam. Harusnya yang mendukung saya itu orang benar-benar semua. Masa setan juga ikut-ikutan? Janganlah. Makanya Al-Quran mengatakan, Inna syaitan lakum adu, fattakhizu aduwa. Innama yad'u hisbah liyakunu min ashabis sa'ir. Setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah ia sebagai musuh. Kok ada musuh yang justru memproklamirkan dia kalau bukan temanna, tidak mungkin. Kalau bukan temanna, tidak mungkin didukun. Naiki punggungna temanna. Naiki punggungna temanna. Kemudian yang kedua, mengapa Bang Suma kemudian menggunakan Bible kalau memang tidak percaya kepada Bible? Ini udah berapa kali saya sampaikan. Untuk membuktikan emas itu palsu, untuk membuktikan duit itu duit palsu, maka yang kita harus gunakan membuktikan kepalsuannya adalah duit itu sendiri, emas itu sendiri. Misalnya Bang Handi memberikan saya cincin emas, tetapi ternyata emas itu dikatakan sama orang, itu yang diberikan Bang Handi itu emas palsu loh. Masa sih? Masa cincinnya Bang Ahisugi yang ku ambil lalu ku teliti. Begitu ku periksa cincinnya Ahisugi, ternyata asli beneran. Saya marah. Kamu bohong. Cincin yang diberikan Bang Handi kepada saya itu adalah cincin yang asli. Apa buktinya? Ini. Diperiksa. Ini cincinnya siapa yang kamu periksa tadi di laboratorium? Cincinnya Ahisugi. Yeay. Sakit ente. Sakit. Anda butuh obat. Untuk membuktikan cincin yang Bang Handi berikan itu cincin palsu, maka cincin yang dari Bang Handi inilah yang harus diperiksa di lab. Makanya saya membawa data Anda. Cukup data Anda sendiri yang membuktikan daripada isi yang sesungguhnya. Tidak perlu. Ini saya katakan kepada Anda. Al-Quran menarasikan apa? Fawailul lilladzina yaktumunal kitaba bi'aidihim thumma yaquluna hadza min 'indillah. Allahu akbar. Liyastaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Celakalah orang-orang yang menulis buku dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata ini dari Allah dengan maksud untuk menjualnya dengan harga murah. Hanya ingin dikenal, aku adalah racun. Cuman itu.
dengan harga murah. Maka celakalah mereka karena tulisan tangan mereka terhadap buku mereka, dan celakalah mereka karena apa yang mereka perbuat. Celaka, nggak ada yang mati bagus, nggak ada yang mati normal, semuanya celaka berdasarkan Ulangan 18 nomor 20. Nabi palsu itu harus mati. Menjualnya dengan harga murah. Apa harga daripada yang dijual itu? Dia menjual ke bangsa lain. Namanya dikenal. Dia adalah acul. Itu aja. Nggak ada yang lain. Nggak ada. Karena memang sangat murah dijualnya. Masya Allah, subhanallah. Mungkin seperti itu ya saudara-saudara sekalian. Jadi apa yang kita sampaikan ini mudah-mudahan bisa menjadi bagian daripada kajian kristologi kita. Sebagai bagian daripada Apologet Islam Indonesia, Laskar API harus memiliki catatan-catatan penting terhadap kajian kita pada malam hari ini, untuk kemudian membantah subhat kalau ada misionaris yang datang ke rumah, ke lorong-lorong, ke desa-desa, hantamkan mereka dengan Bible itu sendiri untuk menyatakan bahwa emas itu palsu. Cukup menjadikan emas itu sendiri sebagai bahan penelitian. Demikian akhir kalam. Subhanakallahumma bihamdi, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Silakan Bang Andi. Silakan. Jangan tutup, masih panjang persoalan ini. Iya. Tapi poso nih orangnya. Suara Ada saya hilang. Moriana nih, Moriana. Yang tadi dulu kita komentar dulu Silakan dong diambil dengan, alih. jangan Iya, dulu. silakan. Ya, kita komentar dulu yang tadi. Ya kalau hostnya yang sakit, ya hostnya yang dibawa ke rumah sakit, jangan orang lain, kan gitu. Itu satu ya. Tadi yang paling sebenarnya yang perlu diluruskan ini, tanpa henti-hentinya itu penggunaan istilah Islam kepada orang yang tidak pantas seperti Nabi dan Rasul. Mestinya penekanannya juga di sana supaya mereka tersadarkan. Kenapa sih mereka nggak mau mempergunakan istilah Yunaninya apostolos itu gitu? Bukankah apostolos dengan rasul itu berbeda pengertiannya? Ya mungkin pada semua udah tahu apa maksud nabi, apa arti nabi, dan apa rasul itu, dan siapa yang pantas menyandang gelar itu gitu. Itu ya teman-teman ya. Ini tidak pantas rasul ini disandang oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas untuk itu. Kenapa? Rasul itu nabi adalah dari bahasa Arab, bukan dari bahasa siapa-siapa. Itu loh. Ini yang penting dulu, yang harus diluruskan kepada orang-orang. Saya itu enak gitu loh. Saya benar Bang Jemaah, serius. Saya enak kalau Rasul ini dipakai disandangkan kepada orang-orang yang tidak semestinya gitu. Ini betul-betul harus diluruskan 1 kali 24 jam. Benar, serius saya Bang Jemaah. Iya. Jangan sampai juga teman-teman kita muslim menyebut itu gitu ya. Kan Rasulmu Paulus. Siapa bilang dia Rasul? Dia apostolos. Tolong ini diluruskan dulu Bang Jemaah, atau Pak Desugi gitu loh, supaya teman-teman juga paham. Jangan sampai kita keseleo lidah menyamakan yang bersangkutan itu dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah Rasul gitu loh, menerima wahyu ya, dan kemudian wajib disampaikan gitu loh. Ini dulu harus diluruskan. Silakan dulu. Saya dulu ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Terkait Nabi Rasul. Nabi itu adalah orang yang menerima wahyu. Rasul itu adalah Nabi yang menyampaikan wahyu itu kepada kaumnya, umatnya. Yang disebut Rasul itu misalnya Nabi Musa alaihissalam. Di mana ayat yang mengatakan bahwa Nabi Musa itu adalah Rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Wa isqala Musa liqaumihi ya qaumi limatu sunani wa qad ta'lamuna anni, padahal sesungguhnya engkau mengetahui, anni sesungguhnya aku Rasulullah ilaikum, adalah Rasul utusan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kalian. Nabi Musa, Rasulullah, adalah Rasul utusan Allah. Lalu siapa lagi? Nabi Isa alaihissalam. Di mana dalilnya? Wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni Rasulullah ilaikum. Nabi Isa mengatakan, ya Bani Israel, wahai kaumku Bani Israel,
Ini sesungguhnya aku ini Rasulullah, Rasul Allah ilaikum, kepada kalian. Nabi Musa Rasulullah, Nabi Isa Rasulullah. Lalu bagaimana dengan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Kayak gitu ya dalilnya. Ya. Muhammadar Rasulullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Nah, mana dalilnya? Paulus Rasulullah. Mana dalilnya? Nggak ada. Jangan ngarang-ngarang. Nggak ada. Jangan ngarang-ngarang. Nggak ada. Jangan plagiat, jangan penyesat, ya. Oke, saya kira begitu, Bang Handi. Silakan diambil alih oleh Akhi Sugi, Dinda Alif, kemudian yang lainnya. Ya, saya nggak bisa sebutkan satu-satu. Suara saya parau dari pagi. Silakan dilanjutkan. Tapi Itu disambut dulu itu. iya. Selamat malam Moriana, Sairan. Tolong dibuka mic-nya dari saya mute dulu soalnya Bang Juma lagi ngomong. Ada yang mau disampaikan Moriana? Islam Kristen? Menyampaikan apa ya tadi ya? Kasih Oh. kesempatan sama Sairan aja dulu bang. Biar Gedein suaranya dong. Enggak, Moriana Islam Kristen saya tanya dulu. saya non muslim. Oh, Kristen ya? Muslim berarti Kristen. Iya. Halo? Ya, oke. Iya. Sairan Islam Kristen Sairan. Suara saya kenceng-kenceng nggak sih Bang Andi? Kenceng, dia belum ngomong, gimana mau lo dengerin dia nggak ngomong? Dibuka mic-nya, Sharon. Bu, Sairan saya mute dulu tadi soalnya Bang Juma lagi ngomong. Saya nanti Assalamualaikum bang, saya Islam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan sampaikan 2 menit. Kami mau sampaikan. Yang Kristen dulu naik nanti ya. Silakan Sairan, apa mau disampaikan? Ya udahlah, buang waktu aja dulu, standby dulu. Kita terusin dulu tadi. Ini penekanannya Oh, iya. loh. Oke, Ya, oke. gini ya. Silakan. Pade nanti ya, Pade sambungin dong. Supaya kita edukasi lah. Jangan sampai juga kita muslim ini keceplosan mengatakan Rasul Paulus, jangan. Hanya di LAI aja di Indonesia ada kata Rasul ini kepada orang-orang yang tidak pantas menyandang gelar itu. Kalau di luar negeri yang berbahasa Inggris KJP itu nggak ada kata Rasul, kagak ada kata Nabi, semua messenger di sana gitu loh. Gitu loh ya. Saya harus galak nih, harus galak kalau di sini, nggak boleh abu-abu. Ya, Islam itu harus mengedukasi, harus galak-galak dikit, nggak boleh terlalu lembut juga. Kenapa ya? Tujuannya supaya berhenti lah itu pakai istilah-istilah Islam. Udah dijelaskan tadi Bang Juma. Rasul itu apa gitu loh. Bahasa Arab coy, bukan bahasa Yunani. Kenapa sih LAI ini gitu loh? Kalau menerjemahkan ke Indonesia harus ke Arab-Araban gitu. Kenapa mestinya kan asik kalau pakai apostolos. Ya kalau nggak mau pakai apostolos kan asik pakai utusan. Utusan itu ya tidak semua disandangkan dicocokkan dengan rasul. Ya, saya bisa mengutus hostnya beli rokok, dia bukan rasul, gitu loh. Rasul itu utusan Allah, gitu loh. Ya, jadi bedakan antara bahasa Indonesia utusan dengan rasul, gitu ya. Begitu juga dengan nabi. Jadi tolonglah saudara-saudaraku Kristen yang ada di Republik yang kita cintai bersama ini, ya jadilah ya Kristen kalau berbicara itu mempunyai identitas. Jangan niru-niru pula. Tadi Bang Juma udah jelaskan, kagak mungkin lah orde baru ya. Orde baru ini niru-niru yang orde lama, niru-niru orde baru belum nongol. Tapi kalau orde baru datang untuk meluruskan, ya wajar gitu loh ya, supaya hidup ini lebih nyaman, lebih teratur, disiplin, dan mempunyai identitas masing-masing, supaya nggak tabrak-menabrak gitu loh. Ya, sekali lagi saya himbau kepada LAI Lembaga Alkitab Indonesia, tolonglah revisi ulanglah yang ada terjemahan Indonesia itulah. Saya mohon punya identitas lah.
punya jati diri lah, supaya bisa membedakan. Kenapa kasihan orang yang diskusi memakai istilah Islam, kagak ngerti gitu. Ditanya apa arti Nabi, kagak ngerti. Ditanya apa arti Rasul, dia jawab utusan Yesus. Dari mana ceritanya? Yesus mengutus Paulus. Paulus menjadi Rasul. Ceritanya nyambungnya dari mana coba? Kagak ngerti, kagak nyambung. Itu dari saya, teman-teman Kristen kalau nggak punya ilmu, belajarlah. Belajar dengan baik. Jangan sampai ikut terbebani terjemahan Anda bawa ke sini, Anda nggak bisa ngapa-apa gitu kayak tadi. Muter sana, muter sini gitu loh. Padahal kata Rasul aja kagak bisa dia jelaskan gitu. Dari mana asal usulnya itu dan siapa yang berhak menyandang itu? Ada tamu silakan. Ya, selamat malam Bang Parian, Huta Barat. Selamat malam, assalamualaikum, shalom. Salam, ya, waalaikum. Ada yang mau disampaikan? Ada Silakan. Om, saya mau tolong dong diedukasi. Boleh nggak minta mau bertanya ini? Tanya dulu Kristen apa? Saya Kristen Om. Oh iya. Boleh bertanya nggak Om? Boleh. Tapi Boleh. tadi Anda tersadarkan enggak dengan kata Rasul itu, Bang? Oh, saya ngikutin. Nah, ngikutin. Tapi saya mau ada pertanyaan dulu Nggak, ini. tanggapi Om. dulu Boleh itu. nggak? Tanggapi dulu aja sebentar. Kalau mampu, kalau enggak ya enggak apa-apa. Oh, saya emang nggak usah nanggapi. Saya hanya bertanya aja dulu Om. Boleh nggak? Oke. Oh, boleh, silakan. Ah, di Muslim saya ngikutin terus debat-debat di Muslim kan sudah mengklaim bahwa mulai dari Nabi Adam itu kan udah jadi apa Islam ya Muslim apa gimana sih? Sementara begitu saya lama-lama ngikutin perdebatan, ada itu yang perdebatan tentang tolong dulu bisa dijelaskan nggak dengan QS 6 ayat 163 itu Om? Bisa nggak dijelasin Om? Apa maksudnya? Ya, makanya Quran apa namanya? Hah? Namanya Quran apa? Al-An'am Quran apa? 163. Tidak ada sekutu baginya dan demikianlah yang diperintahkan kepada aku dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri. Ya Muslim Bang berserah diri, kenapa memang? QS 6 ayat 163 Om. Iyalah surat Al-An'am 163. Kenapa? Bukan itu bunyinya, bukan kayak gitu. Apa sih? La syarika Ya, bisa tidak ada sekutu baginya dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku karena aku adalah orang-orang yang pertama berserah diri dan ya benar Menyerahkan yang diri. berserah diri. Ya. Udah itu bunyinya Bang. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Wah, itu Arabnya, original teksnya. Tadi dibacain kok nggak percaya, dia yang bawa kita bacain dia nggak percaya, gimana sih? Bingung gua. Jadi maksudnya itu dijelaskan kayak gimana itu Om? Ya gitu. Silakan Ya, Pak De. Pak De. Bang Jimo minum dulu istirahat. Haus. Iya, ini kalau kita lihat dari ayat 62 ya. Kul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam. Ayat 63, tidak ada sekutu baginya, wahdahu la syarikalah. Dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku dan aku adalah orang yang pertama berserah diri ya, dalam kurung Muslim. Nah itu Om, itu kan dikatakan sama Nabi Muhammad. Betul. Sementara kenapa masih itu kan yang pertama dikatakan ke Nabi, sementara diklaim Bang. Ini saya jawab Bang. Mulai dari Nabi Adam. Paham Bang, saya jawab Bang. Kalau di antara saudara Anda ada yang Muslim enggak Bang? Sampai saat ini belum ada Om. Belum. Nah kalau Anda Muslim Bang, Anda adalah orang yang Muslim pertama kali Bang. Oh ya terus? Paham? Kalau Anda masuk Islam, maka Anda adalah orang yang pertama kali Muslim di kalangan Anda. Jadi
ayat ini berbicara di setiap kaum. Nabi Muhammad adalah orang Muslim pertama kali di kalangan bangsa Arab. Nggak ada masalah. Adam adalah orang yang pertama kali Muslim di antara mereka. Abraham adalah Muslim di antara mereka. Di antara kaumnya maksudnya, Bang. Jadi nggak ada masalah, Bang. Emang Nabi Adam kaum apa, Om? Belum ada kaum lah, waktu itu baru Nabi Adam doang. Ya, Nah, Nabi terus? Adam adalah Muslim yang pertama kali. Untuk anak-anaknya dan kaumnya. Nanti kan dia punya anak cucu itu banyak. Nah, dia Muslim pertama kali. Yang pasti bukan kaum Yunani. Nah, Terus bagaimana Nabi Adam itu dikatakan jadi seorang Muslim kalau dia nggak bersahadat? Muslim itu artinya berserah diri, Bang. Itu di situ udah ada artinya itu. Orang yang pertama kali berserah diri. Nabi Adam berserah diri nggak pada Tuhan? Iya, berserah diri. Tapi kan kalau Berarti Muslim. Muslim kan harus bersahadat 2 kali Itu masa. di syariatnya Nabi Muhammad. Ya, di syariatnya Nabi Muhammad, syahadatnya Muslim. Di kalangan Nabi Isa, syahadatnya adalah Isa Rasulullah. Mengakui Isa utusan Allah dan mengakui hanya ada satu Tuhan yang berhak disembah, yaitu Allah. Enggak, kurang sinkron sih, Om. Maksud saya gini. Enggak sinkronnya di mana? Kalau Ya, jadi kalau nggak seorang sinkron lu yang ngajar dah. Setiap kaum itu ya, dia itu bersahadat ya sesuai dengan nabinya masing-masing. Jadi Gitu loh. waktu Nabi Adam bersahadat kayak gimana? Ya, atas nama Nabi Adam, mengakui Nabi Adam sebagai utusan Allah. Pada Nabi Nuh begitu juga. Orang-orang yang mengakui Nuh sebagai Nabi Allah, sebagai Rasulullah, maka dia naik ke veterannya Nuh. Bagaimana bunyinya itu syahadatnya Nabi Adam itu sampai ke Nabi Nuh, Nabi Ibrahim? Saya gitu? nggak tahu. Waktu itu saya nggak tahu. Nggak tahu, Bang. Syahadatnya seperti apa saya nggak tahu. Saya nggak ada di situ. Tetapi untuk mengungkapkan sesuatu yang sama, tidak harus dengan kata-kata yang sama. Misalnya, ya, di dalam Islam, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada yang berhak disembah selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Di kalangan Nabi Isa mungkin inilah hidup yang kekal itu, yaitu mereka percaya bahwa engkaulah satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal aku, Yesus Kristus, utusan Allah. Sama itu syahadat juga, walaupun secara kalimat tidak persis. Tapi itu bisa dinilai sebagai syahadat, Bang. Inti dari persyahadatan itu mengakui hanya ada satu Tuhan dan mengakui Rasulnya itu utusan Tuhan, sudah. Itu intinya. Oke ya, Bang. Kalau Anda kurang puas, Anda aja yang nerangin. Siapa tahu Anda ada ilmu dari itu kan gitu, nggak apa-apa. Kita dengerin, silakan. Enggak, Bro. saya nggak berhak. Saya kan bertanya, Om. Saya kan perlu Iya. diedukasi juga ini bagaimana. Karena yang saya dengarin terus baca apa yang diterangin di sini masalah Bible, Alkitab dulu kan. Jadi saya pengen tanya juga tentang Al-Quran bagaimana. Boleh. Nggak apa-apa. Ada Jadi lagi, saya Bro? kan perlu diedukasi juga sih, Om. Jadi clear ya. Maksud di situ orang yang pertama kali Muslim itu di antara kaumnya. Clear. Dah. Belum Monggo saya Ustaz Talib kalau mau menambahkan, Ustaz Talib. belum ngerti saya, Om. Masalahnya diklaim Belum bahwa ngerti, Pak De. Kan udah saya kasih contoh tadi, Bang. Saya tanya tadi sama Anda. Di antara saudara Anda ada yang Muslim enggak? Enggak ada. Nah, kalau Anda masuk Islam, maka kamu adalah orang Muslim yang pertama kali di kalangan saudara Anda. Gitu loh. Gitu Paham? Bang Bayan. Abang bertanya kepada yang ahli Al-Quran kayak Bade, Alim, udah dijawab. Ya abang harus terima gitu loh. Gitu. Kita nggak bisa memuaskan apa yang kehendaknya abang mau gitu loh, Bang Bayan. Mungkin Ustaz Alim mau nambahin, silakan. Tapi kenapa Kalau bisa memang berbeda mau- ya? Bang itunya? Bayan diam dulu, mau ditambahin Ustaz Alif. Dan ini saya gigit kuping saya nih. Enggak. Kalau Bentar,
kalau memang mau menyanggah punya data yang lebih, coba tunjukkan kan gitu sebenarnya memang diskusi. Tapi dia ini aja mau bertanya katanya. Cuma kalau Islam itu kan 2 kalimat syahadat, mestinya harus sama dong mulai dari Nabi Adam gitu. Oke, Ya, sebentar gini, Bang Poyan. Pak, sudah Kali, disampaikan. Pertama, yang dinamakan Muslim adalah orang yang berserah diri kepada Tuhannya, dan para utusan Allah itu mereka semuanya Muslim. Apalagi Nabi Adam. Nabi Adam menerima wahyu dari Tuhan, dia berserah diri. Di situ dikatakan di surah Al-Baqarah juga fataqo Adama rabbuhu kalimatin fataba alaihi innahu tawwabur rahim. Nabi Adam sendiri menerima wahyu dari Allah, lalu dia bertobat setelah dia melakukan kesalahan. Bahkan dia wa 'allama Adama asmakullaha dan seterusnya. Allah mengajarkan ilmu-ilmu pengetahuan. Di situ Nabi Adam wahyu menerima ilmu dari Tuhan dan dia tunduk patuh kepada Tuhan, maka dikatakan sebagai muslimun. Kayak gitu ya, orang yang berserah diri kepada Sang Pencipta alam semesta. Kalau Anda mau membahas tentang syariat yang berlaku di kalangan umat Nabi Muhammad, yaitu maka berlaku untuk saat ini. Bagaimana untuk menjadi seorang muslim saat ini, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka pertama adalah kuncinya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Begitu. Pertama, bersaksi, mengikrarkan tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah. Kedua, Nabi Muhammad adalah utusan Allah yang membawa wahyu, menyampaikan risalah, menyampaikan ajaran kepada umatnya. Nah, itu yang perlu Anda pahami ya. Kalau Anda tidak paham juga, itu DL Pak, saya nggak akan lebih lanjut membahas. Tidak ada paksaan-paksaan pembahasan. Cuman tadi saya izin menjambung sedikit. Ya Bang Handi mengkata Rasul tadi ya, saya sedikit bukan maksud bergeser ya dari kawan sebelah. Kalau mau pakai istilah kawan, saya kasih solusi kok. Karena kata Rasul itu dikenalkan oleh Islam. Kalau mau pakai utusan itu ada yang istilah Arab namanya ba'asa atau bahasa Paulus. Itu sama juga utusan. Nah, kalau Rasul itu memang dikenalkan oleh Nabi kami. Tapi kalau kata bahasa itu dalam bahasa Arab pada umumnya, yang di luar bahasa kami udah pakai bahasa itu aja gitu ya, bahasa Paulus gitu. Nah gitu. Nah itu saya sedikit tambahan itu aja yang tadi belum menanggapi. Silakan Pak. Mau belajar lagi Al-Quran, beberapa poin yang perlu Anda ketahui. Katanya kurang begitu tertarik kalau bahas Bible. Saya tunjukkan beberapa ayat Al-Maidah ayat 17, ayat 72 dan ayat 73. Itu poin yang paling penting, dan juga An-Nisa 171 yang perlu dipahami oleh kawan Kristen. Bro, kalau belum paham silakan disanggah, kalau enggak silakan bertanya ke berikutnya. Udah Om, udah. Tapi belum paham, tapi nggak mau sanggah juga. Udah, makasih banyak ya Om. Masih ada pertanyaan? Udah nggak ada, nanti aja suatu saat nanti. Oh Bang Andi yang nanya berarti Bang. Ya. Boleh katanya. Mungkin Aku turun gini dulu, sedikit, turun dulu sedikit. ya. Gini dulu sedikit aja Pak Palan. Anda meyakini nggak kalau Yesus itu adalah utusan Tuhan? Itu lebih daripada utusan Om, kalau yang saya imani. Saya minta lebih Pak, ini pertanyaan saya. Anda meyakini nggak kalau Yesus itu adalah utusan Tuhan? Itu lebih daripada utusan dan saya imani Om. Anda baik banget sih, orang saya minta sederhana, Anda ngasih lebih. Iya, Saya cuma nanya, Anda meyakini atau tidak gitu loh kalau Yesus itu adalah utusan Tuhan. Itu aja pertanyaan saya. Saya itu bukan mengimaninya sebagai imaninya. Saya mengimaninya sebagai Tuhan Om. Oh, Anda tidak percaya kalau Yesus itu adalah utusan Tuhan? Bukan. Saya mengimaninya Tuhan malah. Puluhan isi Bible Anda mengatakan bahwa Yesus yang diutus, Yesus adalah, Anda tidak imani. Saya percaya begini Om, masalah Tuhan Yesus. Dia kalau tidak turun, tidak akan bisa kita diajarkan mengenal Tuhan gitu Om. Gimana mau paham penjelasan di Islam, di kitabnya sendiri aja ditanya gitu, abang nggak paham jadinya.
Jadi PR kita banyak. Jadi ternyata pahamin dulu Bible-nya, belajar ke Islamnya. Jadinya kalau gini. Aduh. Saya udah paham Om, cuma kan nggak mungkin berdebat juga sama Om. Kalau di paham, sini. kenapa anda tidak imani kalau Yesus utusan Tuhan? Justru saya yang pahamnya itu dia jadi Tuhan Om. Kan jadi berdebat kita kan. Awak Pak Bayan. Apa artinya Anda tidak paham Bible? Kalau Anda paham Bible, Anda nggak menuhankan Yesus. Justru itulah iman saya Om, karena saya iman yang lawan. dia itu Tuhan. Ya. Kalau pakai iman. Kalau udah pakai iman repot Bang. Ya, orang menuhankan gunung itu ditanya mana dasarnya nggak punya Bang. Iman saja. Iya, imannya aja. Ada orang menuhankan sapi, mana datanya sapi Tuhan? Nggak punya dia. Sama seperti Anda. Anda mengimani Yesus Tuhan, mana datanya? Nggak ada. Padahal di dalam Amsal dapat ayat 3 ayat 5 dikatakan, percayalah kamu kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah, ingat ya, dan janganlah kamu bersandar atas pengertianmu sendiri. Dilarang berasumsi ketika kita bertuhan. Nggak boleh. Yang penting imani saja. Oh, nggak boleh seperti itu. Itu menurut kitab Anda. Pak Yan tanya, gue bantu lo jawab. Kan kata Paulus, Roma 14:9, mati hidup kembali menjadi Tuhan. Pakai itu dong jawabnya. Ya kan Lukas ngomong juga, Bunda Maria melahirkan Tuhan. Itu loh jawab gitu. Syaratnya jadi Tuhan itu jadi mayat masuk ke dalam gua, keluar jadi Tuhan gitu. Ya itu Roma 14:9 mau dia apa? Aduh kacau. Iya, sedikit ya. Gini Pak, aku ini sih Pak Payan ya. Gini contoh. Tetapi aku mempunyai suatu kesaksian yang lebih penting daripada kesaksian Yohanes. Ini Yesus lagi bersaksi loh. Yaitu segala pekerjaan yang diserahkan Bapa kepadaku supaya aku melaksanakannya, pekerjaan itu juga yang kukerjakan, dan itulah yang memberi kesaksian tentang aku bahwa Bapa yang mengutus aku. Yesus sedang bersaksi kalau dia itu utusan Tuhan. Ya kalau Anda sanggah, selamat menyanggah Bible Anda sendiri. Ya udah Om, saya turun dulu Om ya. Oke lah Bang, Iya, makasih Bang. siap. Bro, entar dulu, jangan pergi dulu. Lu percaya nggak kalau anaknya Maria itu? Bro, Ya. lu percaya nggak kalau anaknya Maria Yesua Mesias Muslim? Percaya atau tidak? Gimana? Lu percaya nggak kalau anaknya Maria yang namanya Yesua Mesias itu Muslim? Percaya atau tidak? Enggak lah. Berarti dia nggak berserah diri dong dia. Dia angku dong. Buktinya Yesus banyak berdoa berserah diri kepada Tuhannya kok. Kok kamu mengatakan dia nggak Muslim? Sujud juga Bang ya. Sujud. Sujud. Sujud tuh. Mau saya tunjukkan ayatnya Yesus Muslim. Tunjukkan Pak De. Bukan hanya Muslim, anak yang soleh bahkan. Iya. Ketika Yesus di Taman Getsemani berdoa, ya Bapa, sekiranya cawan ini berlalu dari hadapanku, ya janganlah berlalu menurut kehendakku, tapi biarlah berlalu menurut kehendak Bapa. Itu berserah diri Yesus kepada Tuhan. Apapun yang terjadi terserah Engkau ya Tuhan. Nah itu namanya Muslim Bang. Berserah diri dia kepada Tuhan Bang. Si Payan aja dulu waktu masih bayi ini belum kena taklik ya, masih manut sama ibunya, belum kena hukum, dia Muslim, dia berserah diri dia. Nanti setelah dewasa, akil balik gitu ya, baru dia kena pengajaran bukan Muslim dia. Semua bayi itu Muslim. Anda dulu pernah Muslim, dalam kandungan tuh Anda Muslim, gitu loh. Nggak percaya lagi? Iya. Terah dia. Nggak percaya? Anda waktu bayi ditanya siapa Tuhanmu, Anda belum bisa ngomong. Kalau berserah diri itu kan bisa dijabarkan lebih luas lagi Om. Jangan begitulah caranya. Bukan berserah diri kepada polisi, bukan berserah diri kepada penguasa, berserah diri kepada Sang Pencipta maksudnya Bro.
Ya kalau kadang-kadang seorang pacar juga berserah diri ke pacarnya, bagaimana itu? Nah itu pacarmu Kan adalah sudah Tuhan. dibilang tadi, berserah diri kepada Tuhan. Kok dilarikan ke pacar? Ini Bang Jimo mau ketawa ditahan. Itu namanya Pak, Tuhan, pacarmu adalah Tuhanmu kalau begitu. Ya udah orang aku turun dulu ya. Assalamualaikum. Ya, silakan JBU. berserah diri kepada motor. Hati-hati nyebrang, berserah diri nanti lo. Selamat malam. Selamat malam Dahli. Buka mute-nya. Ya. Dahli? Ya. Selamat malam Dahli. Ya malam Pak. Oh iya. Ada yang bisa mau disampaikan Dahli? Enggak. Terus ngapain Dahli naik ke atas? Nongkrong dong. Cari koin. Oh nongkrong. Aduh. Ini naik ke atas kok malah menang-menang baik. Mau ngomong nggak? Cari koin Pak. Oh 9, 8, 7. Ya ntar dulu, jangan dulu nih orang pikir. Yang ngomong tadi siapa? Aku juga tahu Bang Andi. Bang Dali, Bang Dali lagi. Mbak apa ini nih? Ngomong lah. Udah dinaikin loh, susah yang antri aja banyak tuh. Udah ya aku Enggak, dia lagi nih. Mau ngomong dia tuh. Ngomong. Ngomong Saya kemana? Mbak Mas. Aduh. Ampiun. Ada lagi yang mau berserah diri, ada lagi yang mau naik berserah diri, silakan. Oh ini tadi dia penasaran masih naik lagi nih. Ya. Nah, ini dia lupa tadi Bang, lihat Google dulu sebentar tadi, Bang. Ya, welcome back Mariana. Halo Bang. Ya, ada yang kenceng nggak apa-apa, nggak digigit Bang Hadi, baik orangnya. Enggak Bang, di sini udah malam. Apa-apa. Ya, oke. Tapi jelas suaraku ya. Mendem. Ya, sekarang jelas nggak? Kalau jangan masuk di dalam drum, jangan. Mendem kangen namanya. Mendem kangen namanya tuh. Kan ada lagunya tuh. Cek posisi kayak gini jelas. Ya udahlah. Ya udahlah. Kita Ya apalah. Dimaklumin aja lah. Iya. Lu mic-nya itu harganya 5.000, ongkirnya 500.000, gimana sih lu? Aduh. Lah, malah Aduh, baru disinggung dikit ngambek. Aduh, baperan begitu sih. Yang Kristen komen ya, yang mau naik. Soalnya Ayo namanya kalau punya ilmu naik, kita bisa buktikan kalau anaknya Maria, Yesua Amasya itu Muslim. Ayo kalau mau bahas ini. Linggar. Mau ambil data apa aja, mendukung semua. Ada marga Linggar nggak Bang Andi? Enggak dulu, nyata dulu. Lingga, kalau Lingga itu ada biasanya Nias itu Lingga. Oh, coba ini Linggar. Benar nggak Pak De? Hmm. Ada nggak kira-kira yang bisa buktikan tuh kalau Yesus bukan Muslim? Nggak ada yang bisa. Karena kalau nggak Muslim berarti kafir. Karena lawan katanya Muslim itu kafir. Nggak ada yang lain. Kedua juga ya, Yesua Amasya bukan Kristen loh. Kan, nggak pernah dia. Nah, terus dia apa? Jadi Muslim orang yang berserah diri, non Muslim artinya orang yang ingkar, orang yang durhaka, tidak patuh kepada Tuhan. Nah itu. Sebenarnya kawan-kawan Kristen ya, kalau paham gitu, dia lebih senang dipanggil kafir daripada non Muslim. Karena kalau non Muslim artinya orang yang celaka. Kalau kafir orang yang menutup diri. Nah, pilih mana? Non Muslim atau kafir? Non Muslim artinya kamu orang celaka. Bukan Bang. Pak De, ini ada Mas Aha ingin melaporkan perkembangan apakah benar-benar 2000 berapa? 2020 berapa ya Mas Aha Yesus turun? 2030 Bang. 2030 Yesus turun gitu. Di Irak ya? Yerusalem Bang. Yerusalem Pak De gitu loh. Jadi 2030 Yesus Kristus turun di Yerusalem. Gitu ya. Nanti endingnya apa di sana, Mas Aha? Jadi Bang Andi, ingat sama si Luka 3 tahun yang lalu. Dia bilang 3 tahun ke depan Kristen akan menjadi mayoritas. Saya bilang taruhan leher yuk, saya bilang. Tanda tangan kita yuk, saya bilang. Ngamuk dia. Ngamuk dia. Taruhan leher yuk.
Coba nanti kalau ketemu itu ditagih itu katanya 3 tahun lagi Kristen akan mayoritas. Nah ini Beneran, udah 3 Pak De? tahun ini. Nanti saya tanya nih Pak De kalau dia naik ke koma. Nah waktu itu dia ngomong itu 3 tahun 2020 ya dia ngomong 3 tahun lagi Kristen akan lebih dari 50%. Ini udah 3 tahun bukannya nambah malah nyungsep. Loh kan, Tapi jangan khawatir Pak De, masa ini mimpinya benar-benar nggak pernah meleset loh. Iya, kemarin dia mimpi gitu. Terus tetangganya menafsirkan mimpinya, menang 4 angka togen. Tembus gitu loh loh. kan Nah, Kristen tuh, kan? itu udah mayoritas dunia loh. Nah, tuh kan. Nah, kan? Faktanya udah mayoritas. Jadi Awalnya misionaris iya, tuh nggak Bang. perlu lagi loh. Kalau sebenarnya. Kristen itu mayoritas dunia, ya kan? Kenapa banyak gereja dijual, Bang? Jadi masjid. Iya, di Kanada tuh ada. Banyak, ratusan sudah gereja dijual jadi masjid. Ada Inggris tuh gimana tuh Mas Aha? Nah, itu artinya Kristen mengalami kemerosotan. Di tahun berapa ya? Tahun 60 ya? Tahun 60 di Inggris Kristen itu 85%. Tahun 2000 dia 15%. Ya, tahun ini dia menurun gratis. Yang ke gereja itu tinggal 2%. Kakek-kakek, nenek-nenek, yang muda udah nggak mau lagi. Makanya banyak gereja dijual. Mas Aha, Mas Aha, Aku mau nanti jawab itu 2030 itu Mas Aha itu Yesus itu turun mengajarkan Kristen apa seperti apa sih tugasnya turun ke muka bumi? Belum tahu aku Bang, belum tahu. Oh, tujuannya belum paham. Belum paham Bang. Ada mimpi jawab perkembangan terakhir, mimpi perkembangan terakhir ada yang baru. Aku mau jawab itu dulu Bang, yang mengenai Yesus itu Muslim itu loh. Oh ya sudah silakan. Iya, jadi tuh definisi Muslim itu adalah mereka yang percaya Ismail yang dikorbankan gitu. Bukan, ngawur aja. Jangan iya. bikin istilah sendiri, Bang. Nggak Kan memang boleh. gitu. Muslim Kan Islam itu, kan- artinya Iya, orang yang berserah diri. Iya kan, Jangan dilarikan kemana-mana. ya kan Islam juga mengajarkan Ismail itu yang dikorbankan. Betul. Berarti nabi-nabi keturunan Ishak adalah bukan Muslim. Ngawur ini orang. Setidaknya Yahudi lah gitu loh. Jadi kalau Ishak agamanya apa? Agamanya Yahudi Bang, Yahudi. Ngawur. Yahudi itu ada nanti setelah Yehuda. Loh, Ngawur Anda ini. Aduh. Yahudi ya Bang. Yahudi itu dari kata apa? Dari kata apa? Yehuda. Nah, Sementara Yehuda itu cicitnya Ishak. Sama aja kamu mau ngomong Abraham Israel gitu. Nah, itu ngawur banget. loh kan Jangan-jangan kalau mau Islam nuduh itu Abraham kan, Kristen Islam lagi. itu kan Nah, jangan-jangan Abraham Kristen gitu. ini Bang. Kan Kalau ngomong Islam hati-hati. Islam Berarti itu kamu kan nggak ngerti sejarahnya Yahudi ya? Anda paham nggak sejarahnya Yahudi? Paham banget aku Bang, paham banget. Oke, Iya. kapan Yahudi itu ada? Sejak kapan? Yahudi itu ada dua pengertian Bang, ada dua. Apa tuh? Pengertian yang pertama dia adalah keturunan dari suku Yehuda. Pengertian yang kedua dia adalah 3 suku yang pisahan daripada Israel gitu loh. Nah, Israel udah ada belum? Zaman itu? Zaman apa Bang? Zaman apa? Ya zaman itu. Tiga pemisahan suku Israel itu. Israel udah ada belum? Ishak. Ya Ishak. Ada belum? Oh, kan mereka kan keturunan Ishak Bang. Aduh. Nggak ngerti aku Bang. Ya kan jadi intinya begini Bang. Kalau Islam itu kan mengajarkan Ismail yang dikorbankan. Kalau Betul. Yahudi dan Kristen itu mengajarkan Ishak yang dikorbankan gitu. Jadi nabi-nabi keturunan Ishak seperti Musa, Harun, Daud, Sulaiman, Zakaria, Yahya, Yusuf, Yakub itu bukan Islam Bang gitu. Karena- Jadi dia kafir. Ya bukan, mereka ya Yahudi lah, Yahudi. Muslim artinya orang yang berserah diri. Kalau dia tidak Muslim berarti orang yang ingkar kepada Tuhan, begitu? Berarti Gini aja. orang Yahudi itu Gini, orang apa? ini masa gini aja. Ishak itu berserah diri nggak kepada Tuhannya? Dia berserah diri kepada tidak hanya Ya kepada iya, Tuhan, Muslim kepada udah. bapaknya juga.
Muslim bang. Loh, kalau Ishak itu Muslim, apakah dia Islam juga bang? Aku tanya bang. Ya, Ya syariat. iyalah dia selamat kok. Lo bukan bang. Islam sedang artinya Islam, selamat. Lo Islam Islam itu artinya lo, bukan. selamat bang. Lo Emang Islam Islam itu gak selamat ngajarin- masuk neraka? Islam ngajarin Ismail yang dikorbankan, sedangkan Itu Ishak, masuk ke syariat sedangkan Yahudi dan bang. Kristen itu mengajarkan Itu Ishak yang dikorbankan. masuk ke Berarti nabi-nabi keturunan Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, Harun, Masuk ke Daud, pengorbanan aja deh. Yahya itu bukan- Gini aja. bukan Islam. Udah gini aja, bikin nyaman aja Pak De. Menurut Ya. kamu benar-benar Ishak itu dikorbankan apa tidak? Oh iya dong bang. Berarti Iya. Ishak disembelih. Ya enggak. Ya Maksudnya berarti enggak. Yang disembelih apa? yang disembelih domba. Domba. Ya. sama udah. Gitu sama aja. Nah sekarang kenapa Kristen mestinya menyembelih domba? Kenapa menyembelih anak orang? Kenapa? Karena dia satu-satunya yang memenuhi syarat bang. Karena Untuk? dia satu-satunya yang tidak mewarisi dosa itu. Muhammad tidak memenuhi syarat. Enggak, jangan ke sana dulu. Saya pernah mendengarkan kamu Mas Aha. Iya. Kalau Yesus itu nggak disalib, dia hidup selamanya, betul ya? Betul ya. Ya, jadi Yesus itu harus memang dibunuh disalib karena kalau nggak dibunuh disalib, dia hidup terus Pak De. Gitu. Menurut Mas Aha.